Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh, jumpa lagi dengan Ustazah. Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita di Pendidikan Agama Islam Budi Pekerti kelas 2 Hamzah ya. Hari ini kita akan membahas lagi tentang perilaku terpuji yang berkaitan dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu tentang tolong-menolong. Seperti biasa, sebelum kita melakukan pembelajaran, marilah kita sama-sama berdoa agar ilmu yang kita peroleh kita dapat terapkan dalam kehidupan sehari-hari dan menjadi amal bagi kita. Nah, sudah siap ya untuk berdoa ya? Ustazah pimpin dari sini ya. Sikap berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmu dan pemahaman yang baik. Amin. Kemarin pada pertemuan sebelumnya kita telah mempelajari tentang perilaku terpuji, yaitu kerjasama. Hari ini kita masih di pembelajaran tentang perilaku terpuji, yaitu berkaitan dengan tolong-menolong. Adapun tujuan kita yang pertama, jadi ada dua ya tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Yang pertama, kita akan memahami arti dari tolong-menolong. Yang kedua, kita akan memahami manfaat dari tolong-menolong dalam kehidupan sehari-hari. Nah, anak saudara soleha bisa lihat di halaman 28 ya pada buku Pendidikan Agama Islamnya. Jadi tolong menolong artinya saling membantu sesama manusia. Menolong berarti kita memberikan bantuan untuk meringankan beban orang lain. Sedangkan meminta tolong berarti kita meminta tolong untuk meringankan beban kita. Tolong menolong hanya boleh dilakukan dalam hal kebaikan. Nah, dalam hadis, jika kita menolong saudara kita, maka Allah akan menolong kita. Hadis riwayat Muslim. Anak saudara soleha, kita dianjurkan untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan. Nah, tolong-menolong yang pertama, jika kita melihat orang lain dalam kesulitan atau kesusahan, kita harus menolongnya. Contohnya, teman kita dalam keadaan terkena musibah seperti banjir, longsor, atau tsunami. Kita harus menolongnya. Bisa berupa material yang kita punya. Yang kedua, jika ada orang meminta tolong, kita harus menolongnya. Contohnya, teman kita terjatuh, kebetulan kita ada di sampingnya. Dia minta tolong kepada kita, maka kita harus menolongnya. Dan yang ketiga, memberikan bantuan atau pertolongan adalah perbuatan yang mulia dan sangat disukai oleh Allah. Nah, ini adalah contoh tolong-menolong ya. Pertama, ada seorang anak yang sedang menolong kakek. Yang kedua, ada anak-anak memberikan bantuan kepada orang yang kesusahan. Dan yang ketiga, ada seorang ibu dan ayah menolong anaknya yang sedang terjatuh. Kita dianjurkan untuk menolong ya. Ketika kita memberikan pertolongan kepada orang lain harus ikhlas, semata-mata hanya untuk mendapatkan pahala dari Allah.
Nah, sedangkan apabila kita ditolong oleh orang lain, kita harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah membantu kita. Selain itu, jadi tolong menolong pun mempunyai banyak manfaat ya, baik bagi kita ataupun orang lain. Yang pertama manfaatnya itu disayang Allah dan mendapatkan pahala. Pahalanya berupa surga. Yang kedua, mempererat persaudaraan. Dengan menolong orang lain, maka saudara kita akan bertambah dan kita akan saling menyayangi ya, dan saling membantu sesama. Dan yang ketiga, disenangi banyak orang. Selain disayang oleh Allah dan disayangi oleh Allah, maka kita akan disayangi banyak orang karena kita suka tolong menolong kepada orang yang membutuhkan kita. Nah, anak saudara soleha di rumah jangan lupa untuk menolong yang pertama kedua orang tuanya, terus tetangga-tetangganya yang memerlukan bantuan kita, dan orang-orang yang memerlukan bantuan kita. Jangan lupa ya untuk saling tolong menolong. Ketika kita membantu orang lain, insya Allah kita juga akan ditolong oleh orang lain. Nah, dari beberapa pemaparan Ustazah tadi tentang tolong menolong, coba Ananda ingat ya. Ustazah mau tes. Coba yang pertama, tolong menolong artinya. Dan yang kedua, apa manfaat dari tolong menolong? Dan yang ketiga, coba Ananda tuliskan salah satu contoh tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Ustazah tunggu ya jawabannya nanti di Jumat depan ya. Nah, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini tentang perilaku terpuji tolong menolong dalam kehidupan sehari-hari. Harapannya anak saudara soleha dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu perilaku tolong menolong. Tetap semangat ya di rumah, jaga kesehatan, jangan lupa patuh kepada orang tua dan melaksanakan kewajibannya sholat 5 waktu dalam sehari semalam. Ustazah akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.